Oke, Om Sleman, silakan pengantarnya. Ngobrol-ngobrol kita ini. Masih mute, Om Sleman. Oke, terima kasih Mas Rizal, Mas Teguh, Mas Alek, kumpul hari ini, malam ini. Seharusnya sih kemarin ya tirakatan. Jadi ada satu hal yang akan menjadi concern dari perkumpulan Amerta, baik di level isu maupun istilahnya bentuk kegiatan atau jenis kegiatan. Jadi malam ini Om Alek, kita mau bikin podcast biar keren lah gitu ya. Karena ternyata podcast ini cukup luar biasa, saya lihat di beberapa channel gitu ya. Ternyata orang sekarang itu daripada baca buku, kemudian daripada dengerin artikel yang panjang, itu lebih baik dengerin podcast sambil tiduran gitu ya Om ya. Jadi malam ini kita akan mengambil tema tentang intoleransi ya. Itu ya. Jadi sesuai dengan kita menyambut Hari Kemerdekaan ke-77 ya, kalau nggak salah. Itu. Jadi apakah kita sudah merdeka dari intoleransi? Begitu sih. Nah, silakan langsung saja teman-teman ya, untuk sekedar ya sharing, ngobrol-ngobrol ringan begitu. Monggo silakan. Siapa dulu nih? Ya Mas Risa yang mulai dulu lah. Risa mungkin. Jadi ini temanya kita memperingati kemerdekaan dengan membahas soal intoleransi. Tentu kalau kita bicara intoleransi ini lawannya toleransi. Nah, ini harus diletakkan ini. Ini toleransi dan atau intoleransi terhadap apa? Ya. Apakah toleransi itu selalu positif dan intoleransi itu selalu negatif? Nah, ini kan belum tentu. Ya, tergantung terhadap apa. Intoleransi terhadap korupsi yaitu positif, ya kan gitu. Toleransi terhadap korupsi itu negatif. Jadi, tapi kalau kita berbicara konteksnya kebangsaan, intoleransi ini diletakkan di dalam konteks bahwa adanya sikap tidak bisa menerima keberagaman, tidak bisa menerima perbedaan. Atau intoleransi itu adalah upaya menghilangkan, meniadakan keberagaman, perbedaan yang ada. Sementara kalau toleransi dia di sini perlu dimaknai sebagai sikap bisa menerima perbedaan keberagaman. Dan menoleransi artinya juga mendukung, merawat perbedaan dan keberagaman itu. Kalau beberapa waktu ini kita membaca ya di media sosial, di berita mainstream ya, media mainstream, Jogja ada kejadian pemaksaan jilbab, ya, pemaksaan jilbab kepada siswi yang sebetulnya tidak mau. Terus disusul dengan kalau nggak salah dari fraksi PDIP ya, dari DPRD DKI menyatakan ada 10 sekolah di DKI yang mengalami ada kejadian serupa. Nah, ini
menjadi kekhawatiran bersama, jangan-jangan ini fenomena gunung es, di mana sekolah negeri yang dibiayai oleh negara ya, itu semestinya menggunakan simbol-simbol negara. Namun, mengapa sekolah negeri yang dibiayai oleh negara itu mempergunakan simbol-simbol ya, atau seragam yang diasosiasikan pada salah satu agama. Ini menjadi satu pertanyaan yang saya rasa dipertanyakan oleh banyak pihak. Jadi bahwa sekolah negeri ya, kemudian mempergunakan identitas salah satu agama saja ini sudah satu pertanyaan. Apalagi kemudian identitas salah satu agama ini dipaksakan. Nah, tapi pada sisi lain ada yang protes juga bahwa loh di tempat lain di Bali ada kejadian justru siswi yang ingin memakai jilbab dilarang. Ini kan juga diskriminasi juga. Nah, ini saya rasa kita perlu lebih dulu menempatkan masalah sesuai porsinya. Ya. Sekolah negeri itu mestinya menggunakan apa? Tentu menggunakan seragam yang sifatnya nasional. Dan seragam ini tentu harus dipakai semua. Kalau kemudian seragam yang harus dipakai semua ini kemudian anak bisa memilih atau orang tua dari siswa memilih, yaitu pada esensinya sudah tidak ada lagi seragam toh, karena semua orang bisa menggunakan yang dia suka gitu. Jadi itu menjadi tidak ada maknanya lagi seragam. Jadi ini perkara yang pertama ini seragamnya itu harus apa? Tentu seragamnya harus sesuai dengan simbol-simbol nasional, atau seragamnya yang tidak terasosiasi pada salah satu agama atau kelompok tertentu. Jadi ini satu hal. Jangan sampai juga ini soal seragam ini seperti yang di Bali dianggap itu kan juga tindak intoleran. Nah, saya rasa ini tidak bisa dilihat seperti itu. Jadi ini adalah soal yang terakhir ini kita lihat ya. Dan di Jogja itu Gubernur Jogja sudah mengambil sikap. Kemudian di Jakarta itu ada kepala sekolah yang menyangkal ada itu gitu. Karena itu sebetulnya hanya himbauan gitu kan. Himbauan, tapi kalau dilakukan terus-menerus, ya anak yang tidak memakai dipanggil di depan kelas itu ya gurunya berbilang himbauan, tapi bagi anak itu dianggap sebuah tekanan. Nah ini yang menjadi hal sederhana yang terjadi beberapa waktu ini. Tapi kalau kita berbicara intoleran dalam hal yang lebih luas, kita bisa sayangnya di sejarah kita ada beberapa kali kejadian kan gitu yang terjadi konflik yang didasarkan pada ketidakbersediaan menerima perbedaan. Umumnya yang menjadi korban adalah kelompok minoritas. Baik minoritas agama ya seperti Ahmadiyah, Syiah, Kristen Katolik. Nah, dan ini sebetulnya menggunakan isu seperti ini di Indonesia sangat berbahaya. Karena ya tidak ada di Indonesia itu satu daerah yang semua daerah itu mayoritas minoritasnya
sama semua, kan tidak gitu. Yang mayoritas dan minoritas di berbagai tempat di Indonesia itu berbeda. Nah, repotnya lagi, Indonesia itu sebetulnya multi identitas gitu. Jadi ada mayoritas minoritas agama, ada mayoritas minoritas etnis gitu. Ada mayoritas minoritas bahasa gitu. Nah, ini dengan dan orang Indonesia itu rata-rata kan itu multi identitas ya. Identitas agama, identitas etnis, ya, identitas bahasa, dan mungkin identitas mungkin Geografis. geografis, atau bahkan mungkin sekolah atau kelas sosial gitu. Jadi ambil contoh begini, satu orang bisa dianggap dia itu minoritas karena agama, tetapi dia bisa mayoritas karena etnis. Sementara ada juga yang minoritas dari sisi etnis, tapi dia mayoritas dari sisi agama atau budaya. Karena antar etnis dan budaya ini kan juga tidak selalu identik. Ambil contoh teman-teman yang dari etnis China di Jawa itu beda dengan etnis China yang ada di katakan Sumatera Utara atau di Kalimantan Barat. Karena etnis Cina di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur begitu, budayanya lebih budaya Jawa, berbahasa bahasa Jawa, gitu kan. Dan ya ekspresi-ekspresi budayanya itu budaya Jawa. Jadi ini semakin membuat kompleks. Dan ini karena itu memang menggunakan politik identitas itu menjadi sesuatu yang berbahaya, bermain api gitu, di Indonesia. Nah, saya rasa dalam momen proklamasi ini kita itu diingatkan ya bahwa sebetulnya founding fathers kita itu sangat menyadari bahayanya politik identitas. Dan karena itu kita diingatkan bahwa para founding fathers kita itu memilih membangun bangsa ini dan memproklamirkan Indonesia merdeka ini dengan melampaui sekat-sekat identitas, ya, dengan sekat-sekat primordial ini. Nah, cuma sekarang ini yang menjadi menarik, mengapa justru setelah kita sebagai bangsa pernah melampaui ya sekat-sekat itu, ya, dan menyadari bahayanya mempergunakan identitas sebagai komoditi politik, sekarang justru ini menjadi marak. Jadi mungkin sementara lemparan dari saya begitu dulu. Silahkan. Silahkan. Mas Teguh, Malik. Ya, saya mau ini sendiri, sedikit ya mau sharing. Itu kalau pagi-pagi, anak jam sekolah ya, itu kelihatan di jalanan itu mayoritas itu menggunakan jilbab. Di Jakarta tuh hampir semuanya kayaknya. Ya, entah karena keinginan pribadi atau apa ya, kecenderungan kelas ya. Ini mungkin satu sekolah ya itu udah jilbab semua ya, sekolah negeri itu saya lihat. Jadi bahkan seragam pramuka, Pak. Seragam pramuka gitu. Itu nggak ada standarisasi. Jadi kalau Mas coba cek di YouTube, itu namanya seragam pramuka tuh yang SMP tuh beda gitu. Dari zaman yang kita ya, zaman dulu tuh. Yang sekarang itu
pramuka tapi pakai kerudung. Yang cowok laki-laki pakai lengan panjang, pakai celana panjang, kayak gitu loh. Jadi beda sekali ya zaman dulu dengan zaman sekarang gitu. Ya saya pikir karena ya pertama ya tadi Mas bilang gitu, ada guru-guru ataupun aparatus negara yang memang menginginkan seperti itu, Mas. Dan yang kedua memang dari masyarakatnya juga ingin terlihat santun. Ya, ini dari anak-anak TK gitu, udah dikerudungin gitu. Itu di Jakarta ya yang kelihatan jelas. Jadi ya dua faktor itu dari aparatus negaranya yang ngedriven begitu, terus juga dari masyarakatnya. Memang mereka mungkin ingin juga gitu tampil seperti itu. Ya tapi ya kaitannya dengan toleransi dan intoleransi ya ya seperti di pramuka kan itu kan harus apa ya, di pramuka kan ajarannya kan tidak diskriminasi, toleran begitu kan. Tapi jadi kalau kemarin kan tanggal 16 tuh hari pramuka Mas kebetulan. Iya. Ya kan? Jadi kalau dikumpulin se-Indonesia tuh aneh sekali gitu. Ini pramuka tapi seragamnya bukan seragam yang standar gitu. Seperti Mas bilang tadi. Apakah pramuka juga punya standar gitu? Ya dulu sih standar, saya yakin ya dulu standar. Sekarang nggak standar. Ada yang pakai kerudung, topinya juga beda-beda. Ya itu realitasnya Mas sekarang. Semua sudah tidak ada lagi namanya seragam pakaian yang seragam gitu ya, nasional. Ya sekarang kayak kalau sekolah Katolik kan Senin beda, Selasa beda, Rabu beda, Kamis beda, Jumat 5 pakaian Mas. Itu semua nggak ada yang sama. Jadi ada cuma satu tuh seragam nasional tuh cuma sehari dipakai. Cuma satu. Nah, itu berlaku juga di sekolah Al-Azhar. Di sekolah Al-Azhar juga kayaknya begitu deh. Gonta-ganti baju juga. Jadi anak sekarang sekolah susah, punya 5 seragam gitu. Ada 5 seragamnya. Kan aneh gitu ya kadang ya. Kita nggak kepikiran. Kalau kita kan dulu ya putih biru, ya putih abu-abu gitu kan. Dari Senin sampai Selasa sampai Jumat ya begitu. Sekarang enggak. Hari pertama seragamnya ini. Hari kedua seragamnya ini. Ya jadi memang tidak ada seragamisasi lagi, Mas. Di sekolah-sekolah itu kayaknya tidak ada seragam nasional udah nggak ada, udah luntur. Ya, demikian. Lanjut. Ya Mas Teguh dah. Silakan. Oke, kalau kita melihat ini khususnya kalau bicara sekolah negeri ya, mestinya sekolah negeri ini kan mencerminkan kebinekaan ya, karena satu itu sekolah negeri dan dua dia dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Tapi repotnya kalau bicara situasi nasional kita, mestinya kan ya pakai hukum nasional ya, yang bahwa semua warga negara itu sama kedudukannya di depan hukum. Repotnya kalau hukum nasional itu ternyata mengakomodasi hukum lain. Kalau kita dulu ingat Pancasila sebagai satu-satunya sumber hukum,
Nah, ini ada sumber hukum lain selain Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu syariah. Ya terang-terangan aja kan ya, memang seperti misalnya di Aceh, kemudian juga sekarang ini mulai digulirkan di Sumatera Barat. Nah, repotnya itu diberi ruang. Jadi kalau mau mengatakan bahwa ini sebetulnya mandatnya adalah melindungi segenap bangsa, segenap warga negara, tapi ini ada mau ngomong keistimewaan atau mau ngomong sebetulnya afirmasi atau mau ngomong diskriminasi atau mungkin segregasi, tergantung dari sudut mana ya. Ini agak repot sih dari sisi hukum karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sekarang bukan lagi sumber dari segala sumber hukum, ada sumber hukum lain. Itu persoalan mendasarnya di situ. Lalu yang kedua, terjadinya pemaksaan itu ketika itu difasilitasi bahkan dilakukan oleh lembaga yang menjadi representasi negara, ini yang repot. Seperti kasus di Bantul misalnya ya, yang terjadi pemaksaan untuk memakai seragam dengan identitas agama tertentu. Atau misalnya ketika kita ke Aceh lah, kalau yang perempuan kan mesti juga memakai identitas agama tertentu ya, meskipun cuman atasannya doang, bawahnya juga masih bisa yang legging atau ketat-ketat ya, nggak tahu ya. Nah, itu yang memang agak menurut saya problematik, dan ini kalau menurut saya ini merugikan sekaligus tidak mengakui fakta bahwa bangsa kita ini bineka. Itu yang repot. Mulai ada mungkin semacam ingin menghegemoni atau mendominasi cara berpikir ya. Kalau itu terjadi di dalam lembaga pendidikan swasta dengan ciri khas tertentu sih no problem. Kan itu soal pilihan bagi orang tua murid untuk menyekolahkan di situ. Kalau yang berbasis keagamaan ya, yang swasta. Meskipun ada juga yang berbasis keagamaan yang dibiayai oleh negara melalui Kemenak ya, dengan pendidikan khusus. Meskipun di situ juga sebetulnya ada satu ini afirmatif yang akhirnya menjadi diskriminasi kalau mengingat besaran politik anggaran ya, karena pendidikan yang di bawah Kemenak itu kan juga dapat anggaran dari mana-mana, selain dari Kemenak juga dari Kemendikbud juga dapat. Tapi di keistimewaan yang lain selain yang mayoritas apakah juga diperlakukan secara sama secara politik anggaran, itu juga sesuatu yang patut dicermati juga. Jadi ini kalau mau secara mungkin naif ya, bisa seperti yang tadi disampaikan Om Alek lah, ini wajar, orang kelihatan pengen santun, pengen itu. Tapi kalau mungkin secara kita melihat secara rekayasa budaya, ini kan memang by design ya, by design ingin semuanya ingin bahkan secara terang-terangan itu partai tertentu itu di dalam poster-posternya juga secara belak-belakan dinyatakan bahwa ini peradaban agama mayoritas gitu ya. Saya barusan saya foto tadi siang ada itu. Tapi ini di YouTube ya, Pak Sugi ya? Ya, klip YouTube. Jadi ya memang itu perlu dikaji apakah kalau itu diformalkan dan kemudian itu terjadi di dari Sabang sampai Merauke, ya perlu diingatkan lagi bahwa bangsa ini bukan hanya milik mayoritas gitu. Apakah kita mau ada pembelahan itu terus mayoritas minoritas gitu. Ya, saya pikir itu memang perlu
pikirkan ulang. Belum lagi ada satu cara berpikir bahwa kalau menolak itu lalu dikatakan fobi terhadap agama tertentu. Padahal kita melihat di satu sisi dalam politik anggaran, dalam praktek keseharian itu apa sih yang enggak dari mayoritas kita ini sekarang gitu loh. Ini kalau tidak diberikan satu kontra wacana atau mindset kan ya akhirnya semua akan diterima sebagai satu kewajaran. Mungkin itu ya sementara dari saya. Silakan Om Sleman. Oke, kalau saya gini ya, sebenarnya sejak kapan sih keadaan ini terjadi, berlangsung? Apakah serta-merta ketika kita mengalami peristiwa besar perubahan kebebasan di akhir kekuasaan Orde Baru, apakah demikian? Tetapi apakah juga itu sudah ada benih-benih sebelumnya? Bahkan kalau kita menengok ke belakang, ya, tidak kurang-kurang founding father kita itu tadi disampaikan Mas Risa sudah mengantisipasi. Bahkan kalau saya boleh menyampaikan dengan karakter keindonesiaan kita, dengan berbagai suku, macam-macam suku, agama, kemudian barangkali juga jenis-jenis perbedaan-perbedaan yang lain, baik secara geografis, kemudian banyaklah ya, itu sudah diantisipasi, misalkan melalui Bhinneka Tunggal Ika, atau lebih lengkapnya melalui Pancasila. Sudah diantisipasi. Tetapi saya juga sebenarnya mempertanyakan, ketika awal kemerdekaan kita itu, apakah karena kita terlalu sibuk dengan program-program atau dengan program-program yang pasca revolusi ya, itu sehingga kemudian kita waktu itu agak sedikit kemudian terlena ya, dan kemudian ada gejala-gejala kecil, meskipun di beberapa kasus seperti aktivitas disintegrasi yang berbasis agama, kemudian atau kewilayahan itu dipadamkan dan ditumpas habis-habisan gitu ya. Tapi yang menarik sebenarnya ketika Orde Baru itu diwacanakan sebagai orde penyeragam. Kok saya jadi bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti saya punya kecenderungan menyetujui konsep penyeragaman ini. Tetapi memang hingga hari ini kalau kita tadi Malik bilang menyatakan soal standarisasi apa, ini kan praktis setelah penyeragaman itu kemudian juga ikut habis, udah nggak ada lagi, udah nggak, sama sekali nggak ada. Kemudian orang ya sudah memilih, bahkan bukan hanya karena ekspresi
kedaerahan, bukan hanya ekspresi agama yang muncul, tapi ekspresi kelembagaan. Ini yang kemudian muncul yang kemudian ya cukup luar biasa dan justru malah semakin gejala identitas ini makin menguat. Itu dulu Mas saya. Tapi kan bukan hanya ini ya Mas ya. Bukan hanya pemerintah tapi swasta. Ya. Kalau kita lihat di produk-produk ya. Iklan-iklan di televisi itu kan mengakomodir juga. Ya kan, semua ada yang produk shampoo, lotion, pemutih itu modelnya ya pakai jilbab juga gitu. Jadi dulu tuh ada konferensi pameran produk halal. Itu memang grafiknya itu makin besar gitu. Kecenderungannya karena ya mereka tuh sudah menjadi kelas menengah gitu. Saat ini sudah menjadi kelas menengah sehingga mereka ingin ya tampil ya lebih soleh, lebih beragama begitu. Iran itu semua ya produknya ya produk agama gitu. Kayak ya penjual, pembeli juga sama-sama senang gitu mereka tuh. Ya, menarik Om Marek. Kita mungkin menurut saya rasa kita perlu membedakan beberapa hal ya. Pertama soal hijab ini ya. Ini sebetulnya awalnya apakah hijab itu identik dengan agama tertentu gitu. Sebetulnya sebelum agama Islam, sebelum agama Kristen, ya, apakah hijab itu tidak ada di daerah timur tengah sana? Itu kan sebetulnya sudah ada. Ya. Itu sebetulnya adalah sebuah pakaian yang memang dipergunakan dan sesuai untuk daerah sana. Yang banyak debu gitu kan, sehingga yang menutupi tubuh itu menjadi lebih baik gitu. Kemudian sebetulnya munculnya agama dari Yahudi, kemudian Kristen, kemudian Islam, itu kan sebetulnya kemudian dia hanya mempergunakan budaya, termasuk budaya berpakaian yang sudah ada di daerah sana. Nah, namun dalam perkembangannya budaya ini terus diambil gitu. Om Sulaiman bisa nggak saya diberikan akses untuk share gitu, share screen. Oke, sebentar Mas. Oke, sudah Mas Risa. Ya. Ya. Ini Yahudi Ortodoks. Ini juga menggunakan hijab. Ini Kristen Ortodoks. Ini juga menggunakan hijab. Ini Kristen di Eropa Timur. Jadi sebetulnya pakaian ini adalah pakaian yang tidak terikat dengan agama tertentu sebetulnya. Tapi sebetulnya lebih budaya dari daerah-daerah di antara baik sekarang yang dikenal dengan Yordania, Mesir, ya, Palestina, budaya di sana. Yang memang kemudian dalam perkembangannya menjadi ada beberapa yang berbeda ini.
ada hijab, cadar, nikab, burka. Nah, ini memang kemudian juga berkembang sebagai respon terhadap dinamika sosial budaya yang ada di daerah tersebut. Jadi dari satu sisi pakaian ini sebetulnya netral, ya. Namun menjadi tidak netral ketika kemudian pakaian itu diberikan makna ideologis di situ, ya, bahwa yang memakai pakaian ini adalah kelompok saya, yang tidak memakai pakaian ini bukan kelompok saya, yang memakai pakaian ini harus diperlakukan begini dan begini, ya. Yang tidak memakai pakaian ini berarti dia itu begini dan begitu. Dan karena mereka itu yang tidak memakai pakaian ini dianggap begini dan begitu, mereka bisa diperlakukan begitu dan begitu. Ini yang jadi persoalan menjadi di situ. Kalau hanya sekedar berpakaian saja dan itu sebagai pilihan pribadi, itu sebetulnya tidak ada masalah. Ya, tentu harus dibedakan kembali tadi yang kita bahas. Kalau ini sebuah institusi negara yang mempergunakan seragam, ya, itu ya sebetulnya jangan mempergunakan pakaian yang merujuk pada identitas tertentu. Atau kalau memang mau merujuk pada identitas tertentu, dibebaskan. Ya, identitasnya apa? Misalkan kita itu adalah multi etnis gitu ya. Ya sekolah negeri membuka saja bahwa semua murid dipersilahkan mempergunakan baju daerah sehari-hari sebagai pakaian sehari-hari. Ya, jadi ya anak-anak itu bebas menggunakan baju daerahnya masing-masing. Namun ketika kemudian ditetapkan bahwa seragamnya itu adalah pakaian yang diidentikan dengan agama tertentu, itu menjadi isu. Nah, sekarang persoalannya lebih jauh dari sekolah adalah pakaian itu kemudian dijadikan sebagai bagian dari sebuah persepsi mengenai in group dan out group. Ya. Dan yang in group dan out group itu bukan sekedar pembedaan in group dan out group, tetapi bagaimana perlakuan terhadap in group dan out group. Nah, tidak cuma perlakuan, kemudian bahkan berkembang menjadi hak-hak gitu. Yang in group bisa apa, yang out group bisanya apa. Nah, ini yang menurut saya menjadi masalah. Jadi kalau kita mau ngobrol sekarang ini adalah apakah kemudian hijab segala macam itu dilarang? Ya, perlu dilarang. Jawabannya tentu tidak. Ya. Namun itu bagaimana kemudian sekarang ini kita menjadikan itu tidak menjadi sebuah identitas atau bisa menjadi identitas, tetapi itu tidak menjadi pembeda, ya, atau menjadi alat kategori orang. Yang pakai hijab berarti begini, adalah orang begini, yang tidak pakai adalah orang yang seperti ini, gitu. Dan kita punya pengalaman menarik beberapa waktu terakhir ini. Misalnya contoh soal kejahatan seksual. Ya. Kejahatan seksual yang dianggap terjadi karena pakaian. Sebelumnya dianggap begitu. Banyak kejahatan seksual dianggap karena orang berpakaian seksi, mengundang. Namun sejak tahun lalu kita dihujani kasus terjadinya kejahatan seksual di lingkungan sekolah agama. Baik pada santri maupun santriwati yang supposed to be kan gitu serba tertutup gitu. Ya, serba tertutup.
Lalu Tertutup, Mas. ya, Mesti dia burka gitu. Jadi ke depannya harus pakai tutup mata. ya. Tetapi toh itu terjadi dan itu tidak 1-2 ini, ya kan? Dari catatan itu sudah lebih dari 20-an kasus dengan korban itu mungkin sudah ratusan gitu. Nah, jadi ini kan sebetulnya sudah mematahkan sebuah persepsi bahwa kejahatan seksual itu identik dengan pakaian yang terbuka. Nah, di sisi lain kita punya juga fakta-fakta bahwa seperti di Bali, ya, baik turis nasional, domestik maupun turis mancanegara yang berpakaian terbuka itu juga tindak kejahatan seksual itu kan juga tidak tinggi. Bukannya tidak ada, tetapi tidak tinggi. Gitu. Nah, jadi persepsi-persepsi tentang bahwa mempergunakan hijab itu identik dengan melindungi perempuan dari tindak kejahatan seksual itu sebetulnya sudah gugur. Kemudian persepsi bahwa mempergunakan pakaian ini itu sebagai ekspresi iman dan budaya itu juga sebetulnya kalau begitu argumennya berarti dia hanya bisa dipakai di sekolah-sekolah non negeri gitu. Karena kan ekspresi budaya gitu. Ekspresi agama. Atau kalau itu dianggap bahwa boleh di sekolah negeri itu juga harus mempergunakan ekspresi diperbolehkan siswa-siswi mengekspresikan budayanya dengan pakaian, maka dia harus dibuka kepada ya ekspresi budaya yang lain. Ya, suku anak dalam yang sekolah tidak wajib pakai seragam, biar saja mempergunakan baju suku anak dalam yang hanya memakai celana misalnya gitu. Dan itu harus dianggap sama dengan yang lain. Nah, apakah kemudian akan begitu? Ya. Ini yang mungkin mesti harus dipikirkan lagi. Silakan lanjut yang lain. Silakan Om Sulaiman. Nah, Om Alex. Om Alex, jadi silakan Om Alex. Atau sebenarnya kita bisa saling ini ya, biar agak menarik gitu. Karena apalagi ini live, kita bisa saling melempar pertanyaan atau mengkonfirmasi masing-masing kita. Ya, kayak di Timur Tengah gitu kan, di Afghanistan, di Irak, Iran, itu kan dulunya perempuannya juga pakai baju yang terbuka gitu ya. Nah, di Arab sekarang juga terbuka, Om. Jadi kalau menurut saya begini udah nih. berbalik, Mas, udah berbalik. Awalnya ini kan untuk menghargai atau memberi ruang ekspresi ya, sesuai ajaran yang dianut ya. Itu sih sebenarnya oke-oke saja kalau masih menyediakan pilihan atau sifatnya voluntary gitu loh, bukan mandatori. Repotnya ketika ekspresi itu lalu menjadi mandatori, itu kan repot. Karena sebetulnya kan di dalam agama apapun tuh yang namanya sekte atau aliran kan banyak ya. Nah, memaksakan, jadi ini repot nih. Sebelumnya itu seragam di sekolah negeri itu kan sebetulnya untuk menghilangkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin kan. Supaya seragamnya sama itu loh. Merah putih, biru putih, abu-abu putih gitu loh. Nah makin ke sini itu makin nggak karu-karuan.
Ini yang kita bahas ini kan yang negeri. Kalau swasta kan memang seragamnya macam-macam ya, tergantung sekolahnya, kebijakan sekolah masing-masing. Ini yang kita omongin kan yang negeri. Jadi yang tadinya itu niatnya adalah baik untuk menghilangkan kesenjangan, lalu itu mulai di kotak-kotak lagi ya, dan kotak-kotaknya berdasarkan kotak agama lagi. Ini kan repot. Sementara kalau bicara negeri ini kan ini mesti menaungi semua agama. Meskipun agamanya itu juga sektanya atau alirannya itu macam-macam, tapi kan nggak mungkin mewadahi sekian banyak aliran ya. Jadi hanya agama-agama utama yang akui oleh negara saja. Itu kan nanti larinya ke kolom KTP ya, kolom agama di KTP juga. Atau nanti lari ke kalau anak itu sekolah kan anak yang akte kelahirannya nggak ada bapaknya, anak dari ibu saja. Lalu ini bagaimana? Karena soal matrilineal garis ayah atau garis ibu ini kan juga ajaran dari masing-masing agama kan juga beda. Itu yang repot. Itu yang repot sih. Larinya akan ke sana juga. Jadi memang mestinya ruang ekspresi itu tidak memaksa ya. Itu tetap menurut saya basisnya adalah voluntary ya. Ya terserah gitu. Kalau sudah memaksa ya masuk tentara aja atau polisi aja. Itu kan memang aturannya beda. Ini kan sipil gitu loh. Jadi uniformitas itu dikembalikan kepada niat baik awal. Itu memang untuk menghapus kesenjangan kaya miskin, bukan lalu dari ekspresi agama yang mestinya berbeda-beda tapi hanya didominasi oleh mayoritas. Itu yang repot kan. Menurut saya itu sih. Ya, pendidikan ini kan domainnya kan pemerintah daerah ya Mas. Pemerintah pusat hanya memberikan, tapi yang mengeksekusi itu kan kalau nggak salah ya pemerintah daerah ya, pemerintah kabupaten, pemerintah kota ya, pemerintah kota. Nah jadi urusannya lebih kepada pemerintah daerah gitu, otonomi daerah ya sekarang ya. Nah, apakah pemerintah pusat tuh punya kewenangan kayak gitu untuk mengatur lagi gitu? Mungkin kayak dulu zaman Soeharto mungkin terpusat kali. Nah sekarang udah cenderungannya udah otonomi daerah. Nah kalau memang dari pemerintah daerahnya sudah berwatak syariah itu, nah bagaimana itu warganya, peserta didiknya itu ya, karena kan bergantung dengan keputusan dinas pendidikan setempat gitu. Jadi pemerintah pusat tidak mampu menjangkau dinas pendidikan gitu. Saya kok tidak sepakat ya dengan ini ya, karena ini kan ada namanya Undang-Undang Sisdiknas itu kan nasional ya. Lalu ada namanya undang-undang yang tidak sesuai atau peraturan di bawahnya yang tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, kan ini mestinya batal demi hukum atau bisa digugat di PT UN atau di MA ya, melalui judicial review ya. Ini kan saya nggak sepakat kalau di situ, karena ini kan nanti larinya jadi federal. Kalau semuanya tergantung pemerintah daerah, ini kan kita akan jadi negara federal. Padahal kita kan masih republik ya ini ya, tidak memakai federalistik gitu ya. Kalau memakai jalan pikiran Om Alek ini kan penguasa itu kan penguasa di daerah, lalu pusat nggak bisa apa-apa. Apanya Om Alek? Orang APBD-nya aja
di AUDAK dana perimbangan itu masih dari pusat semua. Omong kosong itu, hanya politik itu. Secara finansial itu APBD itu masih tergantung pada APBN. Gitu loh. Postur yang namanya kemandirian fiskal, angkanya itu cuma belasan persen, Malek. Paling tinggi itu paling antara 20 sampai 30%. Jarang itu kalau kita baca. Ya itulah ruang fiskal yang tersedia, semuanya masih di backup oleh pemerintah pusat. Jadi sebenarnya pusat itu punya kekuatan yang bukan main. Ini kan soal politik anggaran dan nanti lari ke politik pendidikan gitu loh. Jadi kalau bicara pemerintah pusat nggak berdaya itu enggak. Berdaya pusat itu. Cek deh di kajiannya BI, kemandirian fiskal kita itu berapa di APBD itu. Kecil loh Malek. Itu power pusat itu masih powerful. Sampai akhirnya kita tahu kan dana dari pusat yang disalurkan ke Jatim itu banyak kan di bank. Tanpa itu sebenarnya daerah itu nggak bisa apa-apa. Pengaruh pusat masih gede untuk menjamin keadilan bagi seluruh warganya gitu. Seperti COVID tuh Mas, itu kan COVID dikembalikan ke daerah. Keputusan sekolah itu pertemuan terbatas tatap muka PTM itu kan dikembalikan pemerintah daerah Mas, kayak gitu-gitu kan. Om, itu kalau ngomong COVID itu kan tergantung tingkat keparahan itu kan beda-beda. Ya, mungkin Pak Risa bisa tapi nggak lari ke situ. Ini ngomong soal intoleransi, soal seragam gitu loh, bukan soal COVID, Om. Kalau COVID kan itu data kesakitan, data segala macam itu kan beda-beda gitu loh, Om. Bukan hanya COVID gitu. Gimana Mas Riz? Pertama begini, berkembangnya penggunaan identitas agama, ya, terutama di public domain, itu hanya bisa terjadi karena fasilitasi oleh negara. Ya kan? Kenapa negara ini bisa kementerian atau lembaga tertentu, bisa level tertentu itu difasilitasi. Kenapa difasilitasi? Ya, patut diduga itu karena ada motif politik. Motif politik untuk mendapatkan dukungan, untuk mendapatkan penerimaan, pengakuan, atau untuk mengembangkan basis. Jadi satu itu. Yang kedua, tidak bisa disangkal bahwa pada level masyarakat sendiri ada upaya untuk homogenisasi, ya, atau bahasa itunya cultural cleansing, pembersihan budaya dari budaya yang beragam menjadi budaya yang tunggal satu, dan ini dianggap sebagai sebuah strategi kebudayaan ya, untuk satu kelompok menguasai yang lain. Ini dan caranya macam-macam, bisa menggunakan baju, pakaian, bisa menggunakan bahasa, ya, bisa menggunakan ekspresi-ekspresi budaya yang lain. Ya, menganggap tarian tertentu, oh itu tidak layak, itu seronok, itu ini, ya, gitu. Tidak sesuai dengan ini, ya itu. Atau ajaran tertentu, ilmu pengetahuan pun bisa oh ini ilmu pengetahuan ini tidak sesuai dengan doktrin agama. Bisa macam-macam ini. Ekspresinya itu intinya adalah sebuah upaya untuk menghegemoni ya, kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan dengan kelompok yang utama ini. Nah, jadi ini satu hal. Ya, kondisi sekarang ini bukannya kemudian terjadi
secara alamiah, tidak. Gitu. Itu juga terjadi karena ada upaya mempergunakan kekuasaan negara. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai apakah lalu kalau kita mau memperbaiki ini bagaimana? Ya pertama harus jelas kita mau memperbaikinya itu akan seperti apa, menghargai keberagaman itu dengan cara apa. Karena ini ada beberapa pendekatan. Misalkan kalau ya tadi kan kita beberapa sudah sebut nih. Misalkan apakah kemudian sekolah itu seragam itu hanya satu, sehingga dengan seragam itu sebetulnya kita mengembangkan kebersatuan, yaitu apa? Tidak melihat identitas. Identitasnya yang satu, nasional, gitu. Bukan identitas kelompok. Atau kita menghargai perbedaan dengan apa? Membuka seluas mungkin justru ekspresi budaya. Gitu. Jadi anak sekolah itu boleh pakai baju macam-macam sesuai dengan ekspresi budaya mereka. Gitu. Nah, apakah akan begitu? Terus yang kedua, lalu apakah soal baju ini soal sederhana? Tapi kalau kemudian kita bicara yang lebih dalam dari itu, ya, soal misalkan apakah kita menerima orang yang dengan pakaian atau ekspresi yang berbeda itu bisa diperlakukan secara berbeda. Nah, ini lebih soal yang serius. Ya, karena misalkan meskipun kita telah menerima bahwa masyarakat adat itu juga diakui, gitu kan, bahwa KTP itu juga bisa memuat mereka, tetapi kita tidak bisa ingkari bahwa di dalam prakteknya mengurus urusan sipil bagi teman-teman aliran kepercayaan itu masih menjadi tantangan. Nah, kalau yang menghambat ini adalah aparat negara di daerah, ya, sehingga yang aliran kepercayaan untuk menikah atau mengurus ini tidak bisa karena dia tidak bisa mengisi kolom agama, gitu. Lalu negara mau berbuat apa? Ya, apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa ya itu kewenangan otonomi daerah, gitu kan? Padahal otonomi daerah kita itu sudah jelas, ya, batasannya apa? Apa yang menjadi kewenangan pusat atau menjadi kewenangan daerah? Nah, jangan sampai yang terjadi adalah upaya yang melakukan homogenisasi oleh oknum-oknum di pemerintahan baik pusat maupun daerah, sehingga tanggung jawab untuk mewujudkan keberagaman itu dilempar-lempar. Sehingga merasa tidak ada yang ngurusin, dilempar. Ketika lari ke pusat, enggak itu daerah bilang, oh itu pusat, gitu kan. Nah, itu lempar-melempar seperti itu. Nah, ini sebetulnya tantangan kita untuk ya ini tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab bersama sudah. Lalu masing-masing dari kita harus berani untuk menyatakan ini tidak benar, ini sudah mengingkari Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, termasuk misalnya soal kembali ya, soal contoh yang paling kecil aja soal seragam, soal yang sederhana. Kita tidak bisa mengingkari bahwa ada orang-orang yang punya visi politik atau keyakinan agama yang berbeda, yang ekstrim. Dan mereka ada di mana-mana, dan mereka mencoba mengekspresikan itu kepada yang lain. Nah, namun di sini menjadi tugas kita semua untuk bisa mengatakan ini salah dan ini benar. Hari ini 17 Agustus dan sejak kemarin Presiden memakai baju daerah. Ya. Mempergunakan baju daerah. Namun pertanyaannya adalah apakah negara sudah memberikan pengakuan ya terhadap masyarakat daerah ya,
termasuk mengapresiasi apa yang mereka miliki, ya, budaya mereka itu sebagaimana mestinya. Masyarakat daerah itu termasuk untuk khususnya masyarakat asli, indigenous people. Atau mereka itu tidak diakui, mereka dipaksa untuk mengikuti ekspresi budaya atau agama tertentu. Nah, semoga dengan Presiden membangun tradisi bahwa setiap 17 itu para pejabat itu mempergunakan baju daerah yang berganti-ganti, yang berbeda-beda. Ya. Jadi kan ini sebetulnya Presiden menunjukkan nih, saya orang Jawa, namun saya tiap kali ini saya memakai baju yang berbeda-beda untuk saya mengakui, dan yang dipakai itu baju daerahnya itu bukan yang budaya yang dominan, yang Jawa, Sunda, gitu kan. Tapi beliaunya itu kan mengambil dari suku-suku yang kecil-kecil kan gitu. Yang tahun lalu itu kan malah menggunakan baju dari Baduy yang kemudian sempat diledek gitu kan. Nah, tapi sebetulnya itu kan pelecehan juga, meledek baju Baduy. Presiden pakai baju Baduy itu kan sebenarnya menunjukkan rendahnya apresiasi kita terhadap budaya dari masyarakat Baduy. Nah, semoga simbol-simbol itu bisa diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang juga lebih konkret. Begitu Pak Sleman, ini saya rasa sudah 1 jam nih ya. Iya, iya Mas. Lumayan untuk obrolan pembuka di kegiatan kita itu. Oh, Mas Teguh mau pamit. Gimana? Kita masih melanjutkan atau kita cukupkan? Rencananya 1 jam. Ya, rencananya. Sleman mau rencana berapa jam? Rencana 3 jam atau 5 jam? 1 jam lebih sedikit. 5 jam boleh sama saya nanti. Oke ya. Nah. Luar biasa malam ini. Terima kasih Mas Risa, Mas Teguh, Malek. Ya, sudah banyak mengeluarkan ide-ide yang cukup luar biasa, dan ini nanti akan ya kita sampaikan kepada layak ya. Ini Tesla nih ya. Mantap, Om Malek. Saya ini ya untuk